Cemburunya Nabi dan tangisan wali ketika berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat selamat dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Imam Malik radhiyallahu an menangis saat berbuka puasa. Imam Malik radhiyallahu an menitihkan air mata hingga janggutnya basah karenanya. Salah seorang muridnya kemudian bertanya, "Wahai guruku yang mulia, ada apakah gerangan sehingga engkau menangis sedemikian sedih serta menyayat hati kami? Apakah ada di antara kami yang membuat hatimu sedih atau hidangan yang ada saat ini kurang berkenan?" Imam Malik radhiyallahu anhu kemudian menjawab, Tidak, wahai murid-muridku. Sungguh kalian adalah murid-murid terbaikku dan sangat khidmat padaku. Bahkan hidangan ini adalah sangat mewah dan nikmat buatku. Imam Malik radhiyallahu anhu melanjutkan, sungguh aku pernah berbuka dengan guruku Al-Imam Ja'far As-Shadiq, cucu baginda Rasulullah SAW, dengan makanan yang teramat nikmat seperti saat ini. Beliau berkata sambil terisak, "Wahai Ibnu Anas atau Imam Malik, tahukah engkau bahwasannya Rasulullah SAW terkadang berbuka hanya dengan 3 butir kurma dan air, tetapi Rasulullah SAW tetap merasa sangat nikmat, penuh syukur. Bahkan seringkali Rasulullah SAW berbuka puasa hanya dengan sebutir kurma dan dibagi 2 dengan istri tercintanya Aisyah. Dan sungguh Rasulullah SAW tetap merasa nikmat, penuh syukur. Rasulullah SAW sedikit makan sahur dan sedikit pula saat berbuka puasa. Rasulullah sangat banyak beribadah dan bersyukur. Rasulullah selalu mendoakan kita umatnya yang sering lalai dan melupakan beliau. Sedangkan hari ini kita dipenuhi dengan makanan yang nikmat dalam berbuka puasa. Akan tetapi sangatlah jauh dari rasa syukur dan nikmat. Tak lama kemudian ruangan tersebut menjadi penuh haru, isak tangis penuh kerinduan kepada Rasulullah SAW. Betapa sederhananya Rasulullah dan betapa beliau sangat mencintai kita umatnya. Begitulah kisah Imam Malik radhiyallahu an saat berbuka puasa karena mengingat kekasihnya, yaitu baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Cerita selanjutnya yaitu mengenai kisah wafatnya sang Nabi pecemburu. Malaikat maut bisa datang kapan saja, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Daud. Beliau meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Inilah hadis yang bercerita tentang kematian Nabi yang sangat cemburu terhadap istrinya Daud alaihissalam. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Daud adalah seorang nabi yang memiliki rasa cemburu yang tinggi. Saat bepergian, ia selalu mengunci pintu-pintu rumahnya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk sampai dirinya kembali pulang. Pada suatu hari, sang nabi pergi. Semua pintu rumah dikuncinya. Kemudian istrinya melihat-lihat keadaan rumahnya. Tiba-tiba ada seorang pria yang sedang berdiri di tengah rumah. Istri Nabi pun bertanya kepada orang-orang yang ada di rumahnya, dari mana pria itu masuk rumah ini? Sebab rumah ini dalam keadaan terkunci. Demi Allah, terungkaplah kejelekan kalian di hadapan Daud. Nabi Daud pun pulang dan melihat ada seorang pria berdiri di tengah rumahnya. Ia langsung bertanya, siapakah engkau? Pria itu menjawab, aku adalah seorang yang tidak diberikan kerajaan,
namun tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangiku. Daud bertanya lagi, demi Allah, berarti engkau malaikat maut. Selamat datang pembawa perintah Allah. Kemudian Nabi menaburkan pasir di tempat ruhnya dicabut, sehingga malaikat menyelesaikan tugasnya dan matahari terbit untuknya. Saat itu Nabi Sulaiman berkata kepada burung, naungilah Daud. Maka burung pun menaunginya, hingga bumi pun gelap. Kemudian Nabi Sulaiman kembali berkata, tahanlah sayap demi sayap. Terakhir Abu Hurairah berkomentar, seraya menahan tangan, Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kami bagaimana burung itu menaungi Daud dan bagaimana pada hari itu burung madrahiyah yang bersayap panjang mampu menaungi jenazah Daud. Dari hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana diketahui, di samping seorang nabi dan hamba yang soleh, Daud juga seorang raja yang agung dan pemimpin yang disegani. Beliau wafat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Bahkan dikabarkan beliau belum terlalu sepuh. Namun di balik kepemimpinan dan keagungan Nabi Daud alaihissalam tersimpan sifat pencemburu yang sangat besar terhadap istrinya. Kapanpun bepergian, sang Nabi selalu mengunci seluruh pintu rumahnya, sehingga tak mungkin ada seorang yang bisa masuk menemui istrinya. Suatu ketika, begitu sang suami keluar, istri Nabi Daud alaihissalam mencoba mengamati kondisi di sekitar rumah. Tiba-tiba ia melihat seorang pria berdiri di tengah rumah. Ia pun amat terkejut. Bagaimana mungkin pria itu bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat? Ia lantas bertanya pada penghuni rumah dan pelayan-pelayannya mengapa pria itu bisa masuk. Khawatir jika pulang, suaminya marah pada dirinya karena dianggap telah memasukkan seorang pria ke dalam rumahnya. Rupanya pria itu adalah malaikat maut yang datang tanpa sepengetahuannya. Saat malaikat datang, sang nabi tidak ada di rumah. Malaikat maut pun menunggu. Tak selang beberapa lama, Nabi Daud alaihissalam pun pulang. Pria tersebut tampak tak ada rasa khawatir, apalagi takut. Umumnya orang yang berhadapan dengan raja akan merasa takut, apalagi sampai berani masuk rumahnya. Nabi Daud alaihissalam lalu bertanya tentang identitas sang pria. Si pria pun menceritakan identitasnya yang cukup mudah ditebak. Aku adalah seorang yang tidak takut pada raja, tidak terhalang oleh hijab, tutur sang pria. Dengan ciri-ciri tersebut, Nabi Daud alaihissalam langsung bisa mengenalinya bahwa pria itu sesungguhnya adalah malaikat maut. Demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang pembawa perintah Allah, jawab Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu beliau pun terdiam hingga ruhnya dicabut dan berpisah dengan jasadnya. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW juga mengabarkan ketika jenazah sang Nabi selesai dimandikan dan dikafani, matahari pun terbit. Kemudian melalui Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah memerintahkan burung menaungi jenazah Daud alaihissalam dengan sayap-sayapnya. Burung pun menaungi jenazah Daud dan menaungi para pengiringnya, sehingga mereka tak terkena sinar matahari sedikit pun, bahkan bumi pun hampir gelap. Sambil menuturkan kisahnya, Rasulullah SAW memperagakan kepada para sahabat bagaimana burung itu menahan sayap-sayapnya. Beliau juga menyampaikan bahwa burung-burung bersayap panjang yang menaungi jenazah Daud pada hari itu dinamai dengan burung madrahiyah. Dari kisah di atas dapat dipetik beberapa pelajaran berharga. Di antaranya adalah selama tidak berlebihan cemburu bukan sifat tercela. Buktinya sifat ini ada pada Nabi. Terlebih sifat ini sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap pasangan agar tidak diganggu oleh orang lain dan tidak rela diganggu. Kematian datang tak terduga dan tiba-tiba, baik kepada orang sakit maupun orang sehat. Malaikat maut bisa datang kapan saja, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam.
Beliau meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Kematian juga tidak mengenal usia. Disebutkan Nabi Daud sendiri wafat dalam usia 100 tahun, di mana beliau terbilang muda dibanding dengan usia-usia Nabi yang lain. Malaikat mampu menjelma dalam wujud manusia, seperti halnya malaikat maut yang datang kepada Nabi Daud alaihissalam dalam wujud seorang pria, sebagaimana yang terlihat oleh istrinya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat berinteraksi dengan binatang, termasuk menundukkan dan memerintahkan burung madrahiyah untuk menaungi jenazah Nabi Daud alaihissalam dan para pengiringnya di tengah cuaca panas hingga selesai prosesi pemakaman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapatkan pelajaran dari karomah para wali Allah. Dan komennya atas video di atas kita tunggu. Serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.